Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus bahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia sebagai manusia pikiran usaha tinggi. Yang kedua, harus bahagia karena dalam kehidupan ini beruntung mengenal ajaran The Buddha, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa menambah jasa kebajikan melalui karma baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Sungguh beruntung kali ini kita berada di studio dengan satu makhluk baru. Berada di studio tidak seperti biasa, saya ditemani oleh Rudy Ananda Limiadi, dan seperti biasa manusia yang mengangkat diri sebagai moderator, Adianto. Bagi pemirsa yang belum banyak mengetahui, Rudy Ananda Limiadi ini adalah editor dalam tim penerjemah Tripitaka atau Tipitaka yang banyak diterbitkan di Klaten. Ini adalah kali pertama kita bertemu dengan Rudy yang jebolan Fakultas MIPA UGM dan kemudian MM juga dari UGM. Juga bagi yang belum banyak tahu, Rudy ini adalah guru pertama saya waktu awal-awal saya mengenal ajaran The Buddha. Nah ini Pak Adianto nih. Adianto ini juga belum ngerti nih sejarahnya gimana. Waktu itu masih kecil ya. Masih kecil, belum nongol di Klaten. Tapi sudah terdengar kiprahnya, saya panggilnya Koko Gede. Kiprahnya dalam proses menerjemahkan dan ikut membantu mengedit kitab suci. Dan kali ini kayaknya ada yang kita bahas mengenai kitab suci yang nanti bisa dihubungkan dengan sedikit banyak sejarah bagaimana proses kitab suci itu diterjemahkan, plus mungkin ada yang aneh-aneh. Ada yang bisa aneh-aneh. diambil hikmahnya ya, sehubungan dengan apa sih yang harus dibutuhkan ketika satu karma baik besar mau dilakukan, sehubungan dengan penerjemahan dan penerbitan kitab suci. Nah, kitab suci yang dipilih sepertinya sudah dipegang Bulani. Ini adalah kitab suci yang banyak membawa kisah dan juga sekaligus banyak membawa pertanyaan tentang sebenarnya Dhamma itu, kebenaran itu sampai di mana toh ikut serta di dalam perjuangan kita keseharian. Jadi Rudy ini gimana sih Rud? Kamu kok kepengen banget? Awalnya kan karena memang ide ini sedikit ide liar ya. Awalnya sama sekali tidak ada perencanaan untuk kita tuh bikin seriously, bikin tim penerjemah yang akan bertahan berapa lama sekarang sudah menginjak tahun ke 27 tahun. 27 tahun Bersama Bante Joti. Ya, waktu itu ya sekedar hanya ya cobalah kita menerjemahkan kemudian menerbitkan buku. Sebenarnya ide itu bukan ide baru ya, karena waktu di Widyasena saya aktif dulu di Jogja. Tadi Bulani sudah memberi background saya di Fakultas MIPA dan kemudian saya melanjutkan di S2 di Magister Manajemen UGM.
waktu ulang tahun Widesena ke-8 kita menerbitkan kitab suci Udana. Kitab suci Udana itu adalah salah satu kitab penting karena banyak pertanyaan konsep ketuhanannya agama Buddha itu ada di mana, dan itu adalah kitab suci Udana. Yang menerjemahkan ya of course Bulani dan Bu Wena juga. Dan ini sebenarnya adalah kali kedua Bulani dan Bu Wena mengambil buku Tipitaka untuk diterjemahkan. Dan interestingly, kata Bulani waktu itu, bahan ini adalah bahan yang diambil oleh Kujutara. Kujutara adalah salah satu murid wanita yang knowledge-nya itu meskipun dia sebagai pembantu dari seorang ratu, tapi pendamping ya mungkin ya, pendamping seorang ratu. Tapi knowledge-nya luar biasa dalam kemampuan mengingat, pengetahuannya, kemudian bagaimana dia mengelaborate, menjelaskan tuh luar biasa. Dan itu menarik karena nggak banyak di zamannya Buddha itu peran wanita untuk religiositas itu nggak banyak. Jadi kitab ini punya kekasan, punya nuansa yang sedikit berbeda dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Itiwutaka ini. Dan karena itu mungkin Bulani interest dengan ini. Saya awalnya hanya ya sudah Bulani sudah menerjemahkan kan, ya saya ikut aja gitu. Tapi kalau kelihatannya flashback itu justru kamu yang ngomong bahwa Itiwutaka ini istimewa karena satu-satunya kitab yang diceritakan kembali oleh seorang perempuan. Kelihatannya gitu ya. Nah, sesuatu yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan saya adalah bagaimana kisah sampai Itiwutaka ini berhasil diterbitkan itu agak kayaknya mistik gitu ya. Karena pertama kali Wena dan saya menerjemahkan itu ada 112 suta. 112 suta selesai diterjemahkan, kemudian dikirim ke waktu itu Semarang karena ada yang layout dan editor. Waktu itu kamu belum jadi editornya. Dikatakan bahwa ada seorang di Semarang yang biasa mengedit dan melayout sekalian menyunting. Kita kirim ke sana dan ya udah, karena saya sendiri menerjemahkan itu cuma senang belajarnya. Suatu ketika Rudi tanya gimana sampai di mana, lah nggak tahu. Dimintalah kembali, ternyata hilang 25 suta gitu ceritanya. Terjemahin lagi, terus siapa yang mau nerbitin? Bandung kelihatannya. Kirim ke Bandung, tapi kelihatannya juga bermasalah karena waktu itu kalau nggak salah dolar naik gila-gilaan. Jadi untuk menerbitkan itu butuh luar biasa banyaknya. Demikian akhirnya terbengkalai begitu saja. Lalu Kode ini datang dan tanya lagi gimana. Tetap seperti itu. Pengakuannya Kode itu sebenarnya aku pernah bertekad. Gimana sih? Kalau waktu itu karena saya udah 3 kali kan ya nanya ya. Yang pertama Semarang. Awalnya yang di Klaten, tapi kemudian ditaruhkan di Semarang, dan kemudian yang ketiga di Bandung, dan ternyata progresnya nggak ada ya, balik lagi jadi akhirnya. Dan kemudian saya nanya, gimana sih kalau misalnya kita aja yang nerbitkan? Kayaknya mungkin kesempatan di Semarang itu mungkin belum waktunya. Demikian juga yang Bandung. Jadi mungkin ini kesempatan kita gitu. Jadi bukan kesempatan orang lain, kesempatan kita yang kita harus ambil karena ini mungkin momen perdana gitu ya. Ya saya bilang sama Bulani, ya udah kita cobalah terbitin aja lah semampu kita. Ya 100 ya 100, 150 buku ya 150, duitnya aja adanya berapa kita terbitkan sejumlah duit yang kita punya. Ya. Jadi disitulah akhirnya kita berinisiatif untuk menarik balik naskah dari Bandung untuk dicek, takutnya kejadian kayak yang di Semarang. Dan kemudian prosesnya mungkin Bulan yang lebih tahu proses mencetak di Klaten dan bagaimana ihnya. Nanti dulu sebelum itu kelihatannya kamu yang mengganjal itu. Karena kamu pernah bertekad kalau seandainya Itiwutaka ini benar-benar ada yang menerjemahkan,
dan ada yang mencetak. Aku ikut mencetaknya, seperti gitu. Karena kan waktu itu kan belajar dari pengalaman ketika di Widyasena ya. Waktu itu saya sebagai ketua panitia dan berhasil menerbitkan Udana. Dan itu rasanya senang. Karena kan belum pernah kitab suci konsep ketuhanan yang sering ditanyakan orang, tapi bukunya nggak ada gitu kan. Jadi ya rasanya senang banget gitu. Jadi berbekal dari pengalaman itu, saya bilang, kalau memang ini buku ini memang belum jadi dicetak dan belum ada orang yang mau nyetak, ya ayolah kita ini. Saya ingin bertekad, saya ingin ambil bagian dari buku itu untuk dicetak. Iti Utaka itu. Jadi ya setelah saya nanya 3 kali, ternyata memang ganjelannya banyak ya kali ya. Mungkin karena ya ada keinginan untuk menjadi bagian itu yang belum terrealisasikan. Saya juga nggak tahu apakah saya yakin secara Buddhis Aditana itu powerful. Cuman kan saya nggak bisa bilang bahwa gara-gara itu kemudian jadi gitu kan. Gitu ya, oleh pihak lain. Iya, kayaknya hebat banget gitu kan. Nggak gitu, bisa jadi. Ada kemungkinan kedua itu ada makhluk yang sebenarnya sedang mengawal buku ini untuk dicetak, dan kayaknya makhluk itu tidak terlalu cocok dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak jalan-jalan jatahnya gitu. Jatahnya gitu ya. Balik lagi. Jadi ini ada inisiasi perdana. Widyasena sudah mencetak yang perdana untuk Udana, tapi Kelatan kan belum ya kan. Dan padahal bulan itu yang menerjemahkan sama Buena ya. Kan Udana, jadi aneh gitu kan kalau nggak harusnya jatahnya Cilan untuk menerbitkan perdana gitu. Ya, jadi langkahnya lebih jauh, bukan hanya menerjemahkan, ya, tapi juga menerbitkan. Iya. Ya, okay. Itu agak bagi saya waktu awal-awal mengerti tentang bagaimana Aditana, tekad kuat itu bisa mempengaruhi lancarnya atau seretnya satu aliran. Itu bagi saya itu saya belajar lagi gara-gara kemudian ini mau dicetak, dan waktu itu saya mimpi bahwa judulnya ini harus pakai tinta emas gitu. Nah, saya pergi ke percetakan itu nunjuk loh, saya mau yang seperti ini. Jadi mereka nggak bisa ngomong, wah nggak bisa, wong mereka sudah ada. Dan beneran pada waktu itu dicetak tidak bisa nempel menurut mereka. Kan saya juga ngomel-ngomel toh. Ya nggak mungkin toh saya sudah ada contoh ya. Iya, kok saya itu bukan ngomong minta yang gimana, saya barang yang belum pernah dikerjakan. Saya udah pernah dikerjain, dipajang di etalasenya mereka. Jadi saya ngomong, loh itu benar Bu, ini sampai di Semarang segala macam nggak bisa nempel. Nah, saya mulai ngomel-ngomel pada teman saya itu yang di Paraan, itu sering hopeng gitu. Saya ngomelnya, kok aneh ya, kok bisa nggak bisa nempel, ini kan bagi saya aneh sekali. Tapi kitab Iti Utaka ini juga aneh karena mau dicetak aja terganjal oleh Rudi. Saya ngomong gitu, bahwa Rudi waktu itu pernah bertekad kalau seandainya kitab suci yang diceritakan kembali oleh seorang perempuan ini, dan ini mungkin satu-satunya, kalau benar-benar mau dicetak, saya ingin ikut berdana. Lah, Xu Jing waktu itu, waktu saya call, dia ngomong, kelihatannya aku sendiri juga punya tekad untuk berdana atas nama mamahku yang sudah dalam kondisi ini, bayi di kandungan karena sudah stroke dan tidak bisa apa-apa. Sudah 2 tahun 2 bulan 20 hari. Saya masih ingat karena 222 nggak bisa pindah alam. Mungkin mama itu kurang kebajikan untuk memindahkan alam. Loh, jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu. Sekali lagi, yang pertama Rudi, yang kedua Xu Jing itu. Lalu saya tanya, yaudah, kamu mau dana berapa? Aku belum punya duitnya. Nggak apa-apa, wong saya juga utang sama
mereka. Jadi waktu itu 150.000 saya masih ingat. Yaudah, berarti kamu 150.000 ya, aku catat aja deh. Benar, itu terjadi kira-kira jam 7 malam, hampir midnight, itu saya dibel oleh percetakan, nempel. Judul dengan tinta emas nempel di cover. Nah, aneh banget loh. Sebelum itu kok nggak bisa nempel. Begitu Suci ngomong, mungkin menunggu aku yang berdana, kok kemudian nempel. Kan jadinya aku merasa juga aneh banget ya. Dan yang lebih aneh lagi, keesokan harinya sekitar jam 4.5-an aku dapat telepon dari Suci, Lan, mama sudah pindah alam. Luar biasa. Nah, ini dalam benak saya muncul seberapa toh tekad itu sebenarnya menginterupsi perjalanan kehidupan. Nah, ini editornya Tripitaka. Nah, ya, kita bicara Aditana dalam konteks yang luhur ya. Jadi Aditana juga bisa untuk konteks yang tidak luhur ya. Tapi dalam hal ini kita batasi pembicaraan dalam konteks yang luhur. Bahkan di kehidupan Buddha sendiri banyak sekali ya cerita-cerita bagaimana Aditana seorang bodhisattva itu bisa menghalangi atau justru mempercepat. Jadi sebenarnya kan kalau ditarik balik jauh sebelum Buddha Gautama mencapai pencerahan, waktu itu kan Petapa Sumedha waktu itu namanya, dan bertekad di depan Buddha Dipangkara, Buddha hidup ya, jadi bukan hanya sekedar patung Buddha ya, tapi beneran di depan seorang Buddha yang masih hidup waktu itu. Dan dan Petapa Sumedha itu menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang Buddha di masa depan. Dan Buddha Dipangkara melihat dengan kemampuan batinnya bahwa Petapa Sumedha memang memiliki kualitas dan memiliki faktor-faktor yang sebenarnya sudah lengkap sebenarnya. Tapi karena dia itu keinginannya kuat untuk menjadi Buddha, jadi dia nggak bisa menjadi Buddha di saat itu. Kan menurut Dhamma, Buddha itu hanya boleh satu dalam satu kurun waktu. Buddhanya masih hidup kan nggak mungkin ada Buddha dua, nanti ajarannya jadi aneh gitu kan. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu, jadi ya itu nggak logis secara itu. Jadi akhirnya karena tekadnya itu, sebenarnya kalau banyak sekali yang mengatakan bahwa Petapa Sumedha saat itu kalau dia mau harusnya dia bisa mencapai arahat dan masuk mencapai parinibbana seharusnya. Tapi bukan sama Sang Buddha ya? Bukan sama Sang Buddha. Tapi gara-gara dia punya tekad untuk menjadi Buddha, jadi pencapaian di sekarang, di saat ini, di kehidupan ini, di depan Buddha Dipangkara ketutup. Bukan ketutup sebenarnya, karena dia bertekad yang lebih tinggi. Yang sama lebih tinggi menjadi sama Sang Buddha. Sehingga bekal yang tadinya cukup, suddenly nggak cukup. Jadi dia harus berjuang lagi untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sama Sang Buddha. Tapi kalau dari sisi kualitas kesucian itu dia harusnya bisa. Di kehidupan itu juga langsung arahat langsung. Iya, bisa. Nibbana. Ya, jadi di saat itu ya kelihatan bahwa saat itu mungkin tekadnya itu bukan ngeblok ya, tapi karena tekadnya lebih tinggi ya. Jadi dia keinginannya jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar arahat biasa, tapi sama Sang Buddha. Jadi ya dia butuh untuk berjuang lagi untuk sampai akhirnya penuh paraminya gitu. Dan juga menunggu Buddha Dipangkara hilang. Iya, sudah dan beberapa kalpa, mungkin ribuan kalpa baru saatnya nanti Buddha Gautama menjadi Petapa Siddhartha ya, yang kemudian menjadi Buddha Gautama gitu. Jadi kan kelahiran yang terakhir kan dulu Petapa Sumedha lahir sebagai Pangeran Siddhartha yang nantinya akan menjadi Buddha gitu. Tapi itu kan butuh waktu yang lama sekali untuk menyempurnakan parami gitu. Boleh dikatakan di saat itu kalau jadi bodhisattva ya, bodhisatta ya. Bodhisatta. Kalau orang awam melihat kan sepertinya kok kesempatannya keblok. Padahal nggak keblok sebenarnya, tapi karena parami yang dia butuhkan jauh lebih tinggi, karena cita-citanya jauh lebih tinggi, akhirnya ya dia harus memenuhi itu.
ya dia mengucapkan sendiri kan, bukan orang lain yang mau kan, dia sendiri. Jadi sebenarnya bertekad kuat aditana itu bisa berbahaya juga ya. Kalau Dalam kita pengertian yang sembarangan. bagus sebenarnya nggak ada bahaya sih. Hanya mungkin akan menjadi takes longer time. Ya. butuh waktu lebih lama gitu. Tapi kalau itu kemudian jadi berbalik, nah itu yang bahaya. Dengan cara pandang lain adalah sesuatu yang besar butuh tekad yang besar Dan butuh modal yang besar. Nah. Ya, sesuatu yang besar butuh tekad yang besar. Kalau hanya sekedar mau nibana saja dalam kehidupan Very life saat itu juga juga dia bisa. Ah. Kembali ke Bulani tadi, kalau kita hubungkan tekad, saya lagi suka kata jalaran ya. Itu kayaknya ketemu jalaran itu penyebabnya. Tekad itu kalau dari kasusnya Iti Utaka nih, kembali lagi ada tekad-tekad yang kode pengen bertekad, kalau ada yang nerbitin ini ada Aku mau ikut perdana. Terus Tante Siucing dari Paraan sebenarnya punya tekad juga. Aduh, atas nama mama butuh kebaikan, aku butuh penyaluran ini nih atas nama mama. Jalarannya lewat Iti Utaka. Jadi kita bisa katakan kehidupan kita ini kadang-kadang tekad itu harus menemukan jalannya. Ini kalau dihubungkan, kalau punya tekad tapi memang jalannya belum ketemu, apakah memang seperti itu dalam kehidupan? Aku bertekad jadi apa, tapi kayaknya belum tentu. Juga. Dorongan apa yang dibutuhkan lagi tuh? Kalau kode lihat. Yang tadi ya, dibutuhkan modal yang cukup ya. Modal yang cukup itu yang kita kadang-kadang nggak bisa lihat, karena modal itu bukan dalam bentuk modal uang, tapi karma baik dan kesempatan yang hadir pada saat itu gitu. Nah itu yang kita juga nggak pernah tahu ya, kesempatan itu kapan akan hadir gitu. Jadi aditana itu memang kadang-kadang kesannya kadang-kadang belum berbuah ya. Nah, karena memang mungkin ada bagian yang belum ke fulfill, belum dipenuhi gitu. Tapi ketika ya kejadian gitu ya, kasusnya itu Utaka gitu, kok kenapa kok menjadi yang pertama, aku menjadi ya mungkin orang bilang menjadi batu sandungan karena nggak bisa nggak terbit. Tapi buat saya itu bukan batu sandungan, itu berkah banget karena saya kalau itu sudah dicetak ya sudah selesai, saya nggak punya kesempatan lagi gitu. Dari cara pandang Cilan, lihat ini kok nggak bisa terbit, ini nunggu siapa, ini tiba-tiba kode bunyi, aku mau ikut, nah udah terbuka jalan. Baru tahu. Ini nggak mau di istilahnya hot print ya, yang foil emas itu, di hot print. Kok nggak nempel-nempel gitu? Mungkin mesin cetaknya lagi macet atau apa lagi diperbaiki, dapat ini ya dari Tante Siucing dari Parang. Tapi kalau kamu tadi Ruth ngomong tentang bagaimana mungkin ada dewa yang ikut berperan, itu mungkin bisa menerangkan pengalaman kami yang di Klaten ini. Waktu itu tuh kalau namanya perayaan, kita kan Wihara Bodhiwangsa kan setahun merayakan 3 Magha Puja, Waisak dan Katina. Nah pada suatu ketika waktu akan Magha Puja itu semua undangan itu dulu di fotokopi. Kami belum punya fotokopier, jadi mesti keluar di fotokopi. Nah pada suatu ketika waktu itu saya dan Wena lagi ngajar di Solo seperti biasa, ditelepon bahwa ini nggak bisa mencetak dengan fotokopi itu nggak bisa. Lah aku kan yang ngomel kan, lo ya dicetakkan tempat lain kan, kan ada beberapa toko fotokopi. Loh ini sudah dari pojok sana sampai pojok situ, nggak ada yang bisa. Kok aneh, masuk tiba-tiba semuanya rusak. Padahal hanya hitam putih. Iya, hitam putih, nggak bisa. Tapi aku ingat gara-gara kamu nggak bisa ini, jadi aku mau oke, nanti kita lihat. Aku pulang lihat cetakannya. Ada yang itu salah ya. Ada yang salah. MAGGA. Harusnya Kak Magha Puja tuh MAGHA. Oh ini gara-gara ini tidak mau dicetak. Aku ngomongnya gitu, nggak mau di copy. Kemudian digantilah
itu masternya. Gimana itu? Iya. Ayo kamu yang mau Iya, nerangkan ya gimana? mungkin memang benar ada makhluk yang mau, sebenarnya makhluk itu baik dalam pengertian ya dia bantu kita. Ya, ini ada yang salah nih, cuman dia nggak bisa komunikasi, jadi ya bikin macet aja udah nggak bisa difollow. Sampai kita berpikir sendiri, ini apa sih sebenarnya yang salah gitu. Ya akhirnya ketahuan gitu. Nah, Kode, dalam kehidupan kita tuh tekad itu ditempatkan di mana sih dalam suatu usaha? Kita nih mau lakukan sesuatu nih. Tekad itu menempatkan dirinya seperti apa sih? Di 10 parami itu tekad itu ditaruh di posisi yang agak ke belakang. Malan. Iya, kenapa? Karena tekad itu membutuhkan fondasi. Seperti saya bilang, kita berbicara untuk urusan tekad dalam konteks yang baik. Jadi fondasinya sila dulu, dana sila. Itu fondasi, nggak bisa ditawar. Kalau misalnya nanti urusannya tekad itu kemudian diselewengkan, bubar itu fondasinya runtuh gitu, nggak bisa. Kalau yang mau yang tinggi, ya fondasinya makin kuat. Sama kan kayak meditasi juga begitu. Nah, untuk bisa sampai ke aditana yang sehubungan sama itu, yang pertama kita harus punya wirya dulu, punya semangat dulu, punya energi dulu. Jangan bilang punya aditana kalau energinya nggak punya itu dulu. Tapi itu nggak cukup, karena energi itu sering patah. Dihantam dengan kesulitan, bubar. Karena itu perlu keuletan, butuh kanti. Jadi setelah wirya, stepnya ke kanti dulu. Baru setelah itu, baru aditana. Jadi nggak sesimpel itu bahwa aditana tuh bisa dengan gampang diri, nggak bisa. Orang harus latihan dulu. Latihannya apa tadi? Dana, sila, harus ada nekama dan lain-lainnya. Tapi sesudah itu adalah wirya, kanti. Baru aditananya bisa berfungsi. Kalau kita kembali ambil contoh Cilan nih. Cilan kan kita lihat buah karmanya menghasilkan banyak keberhasilan. Banyak karya. Ya, itu karya. Cilan melihat karya ini bisa bikin ini, bisa bangun ini, bisa mewujudkan ini. Itu kan tekadnya. Kalau Cilan sendiri punya tekad tuh diolah seperti apa sih? Aku sendiri tuh kok tidak merasa bahwa sesuatu tuh, kalau psikologi barat kan ngomong sesuatu tuh bermimpilah. Aku kok merasa kok enggak gitu ya. Ada sesuatu yang muncul, momen yang muncul, dan ada yang nangkep. Kalau aku gitu. Jadi ada sesuatu yang momentum kelihatannya dibutuhkan ini, ya kita ini baik, ya kita mampu, ya kita mau ada yang bantu, ya kita. Jadi sepertinya itu kayak gelombang pasang gitu loh. Jadi tidak, kalau aku kok nggak merasa semuanya di awal dengan dream. Aku nggak pernah mimpi jadi guru, aku nggak pernah mimpi jadi penerjemah. Aku cuman ketemu kode ini kurang ajar, ditanyanya apa kok bisa ya. Dari mana belajarnya? Dari Tripitaka. Kebetulan aku dari bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris bisa, bagus ya. Nah, terus teman-teman ini bagus tuh, nggak bisa, ya kita nerjemahin. Jadi sepertinya itu dimunculkan dari kebutuhan. Ya udah, makanya waktu pertama nggak pernah kita mikir mau nerbitin. Aku cuma mau belajar doang. Oke. Kalau saya bisa menghubungkannya tadi dari penjelasan Kode, aditana itu muncul harus punya fondasi moralitas dulu. Harus di keluhuran. Mungkin kalau dianalisis kembali ke kasusnya yang Cilan lakukan, kenapa karya-karyanya bisa terwujud? Karena dorongannya kan bukan bikin bukan bikin diskotik kan, bukan bikin tempat-tempat lucu ya. Bukan tempat untuk cari cuan untuk apa, tapi kan untuk ini kan bikin wihara ya, tempat meditasi. Itu dulu kan dorongannya. Atau mungkin harus dicoba ya, coba Cilan agak menyelenceng, aku mau bikin. Kita lihat jadi atau enggak tuh barang. Mungkin yang diomongan Rudi tentang fondasi itu secara nggak sadar itu aku dulu udah dikasih gitu ya. Dari kecil itu oleh papiku itu udah jadi orang tuh harus jadi pahlawan, harus jadi pemimpin, harus jadi yang baik, harus jadi
wah penggerak. Itu kan dikasih buku-buku tentang wah bagaimana bulatkan tekad atasi 1001 rintangan, merebut kemenangan. Itu kelihatannya udah disebar gitu dilatih ya. Wirianya Udah dilatih. Dan kalau setelah aku belajar tentang reinkarnasi, aku percaya itu kehidupan lampauku aku pasti sudah belajar. Nyatanya dari sekian anak yang nangkep seperti itu kan tidak setiap anak. Jadi penting sekali bahwa kita menggunakan setiap momen dalam kehidupan ini untuk belajar, berlatih untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kita kepengin jadi orang yang gini-gini, kalau kita nggak punya modalnya ya nggak bisa kok. Makanya iri sama orang lain kan jadi aneh, minder sama orang lain juga jadi aneh. Ya kita berjuang dong. Aspek kehidupan ini luar biasa banyak. Ya, kembali kode tadi mengingatkan di awal, hati-hati, mungkin jadi ganti istilah ya. Kalau ada tekad yang kuat tapi diarahkan dengan cara yang salah, itu jadi problem juga. Itu yang seperti apa contohnya? Ya. Ini mungkin nggak salah-salah banget sih ya, tapi ini pengalaman juga. Dan kadang-kadang setelah berlalu sekian puluh tahun tuh jadi kemudian ketawa sendiri. Ada masa-masa di mana waktu itu ya, handphone tuh zamannya jadul, handphone Nokia pisang. Terkenal kan ya? Nokia pisang itu apa? Nokia jadul yang kadang-kadang masih ada antennya, zaman transisinya tanpa anten yang gitu-gitu. Nah, waktu itu ya aku punyanya itu gitu kan ya. Mungkin sebagian besar itu kan handphone 1000 umat ya, 1 juta umat ya. Handphone paling murah, paling reliable di zaman itu kan. Nah, entah bagaimana saya dengan si Lani itu tuh punya beberapa kali connection yang lucu. Jadi handphone saya berdering, tidak ada yang tahu nomornya Bu Lani. Ya saya kan angkat ya, halo, nggak diangkat. Ya udah, karena nggak diangkat, ya saya matikan kan. Saya matikan, kemudian berdering lagi. Dari bulanin lagi, saya pikir yang pertama itu mungkin karena sinyal nggak bisa connect kan, kadang-kadang kan gitu. Jadi saya angkat lagi, enggak juga. Nggak ada itu suara. udah 3 kali. Ada Jadi suara kalau udah dari 3 kali itu kan kagak kebangetan ya. Jadi ya saya pikir ini ada yang iseng kali ya. Kan nggak mungkin ada Cilani yang iseng kan. Si Wena juga bukan orang iseng gitu kan. Dan lucunya pembicaraan di situ itu kedengar. Jadi si handphone itu tidak ada yang menyentuh, tapi terkoneksi sedemikian rupa sehingga saya bisa mendengar pembicaraan mereka tuh lagi ngomong apa. Kan lucu ya. Sudah selesai, ganti yang saya telepon. Jengkel kan 3 kali gitu kan. Ci, tadi telepon. Enggak. Enggak telepon. Coba tanya si Wena. Enggak telepon. Coba lihat lognya. Log. Kalau log kan ada kan ya? Iya. 3 kali telepon lu. Siapa yang telepon? Dan kejadian itu bukan kejadian pertama. Itu kejadian itu berkali-kali. Mungkin ada 5-6 kali. Jadi kalau udah gitu saya bilang, wah, ada bahayanya juga kalau punya kedekatan emosional. Tiba-tiba ada apa-apa, tiba-tiba bisa nyetrum kan. Nah, itu belum yang jelek ya. Maksudnya itu masih ya so-so lah, tapi nggak ada sesuatu. Nah, kalau yang jelek bisa jadi kejadian juga. Nah, orang yang mengatakan ya santet, kemudian black magic, digendam, itu urusannya sebenarnya dengan pikiran. Pikiran orang itu tidak terkonsentrasi, tidak aware, sementara pikiran orang yang menggendam, mau nyantet dan lain itu kuat sekali. Sehingga akhirnya menyetir pikiran orang itu. Dan itu bisa disalahgunakan ya, of course lah ya, kalau sudah urusannya kayak begitu. Yang tadinya usaha lancar berantakan, yang punya suami istri keluarga jadi berantakan, yang gitu-gitulah banyak. Oke. Nah, kembali ke Cilan. Pernah ya itu ya. Iya, aku agak gitu. Saya lama-lama jadi udah tahu separuh jengkel sih sebenarnya. Karena saya udah nebak nih, ini telepon beneran atau ini teleponnya iseng. Si Dewa di sana itu lagi main-main. Handphone jadul ya itu ya. Tapi kemungkinan kepencet juga bisa jadi kan yang itu. Enggak lah. Kita lagi ngomong-ngomong. Lagi ngomong-ngomong gitu gimana mencetnya ditaruh kayak gitu. Nah, Cilan, secara praktis yang Cilan tangkap dan kemudian mendefinisikan dari cara pandang Cilan terhadap
yang namanya aditana atau tekad luhur itu yang Cilan sendiri, aku mempraktekannya seperti ini, aku membangunnya seperti ini. Yang rasanya tuh ada satu makna ya. Hidup ini kan sebenarnya kan mesti ada maknanya. Mosok hidup mau dibuang begitu aja? Kan kita mau apapun juga itu kan berlalu terus kan. Waktu ini kan jalan terus toh. Masa mau kita biarkan berlalu gitu. Jadi kan aneh ya kalau apalagi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang mati dah. Orang yang mati itu kita pergi ke malam kembang misalnya kayak gitu. Kalau kita lihat gitu kan, aku punya kan mati kayak gitu. Nah orang ini apa maknanya dalam kehidupan kan kita refleksi juga. Nah masa aku mau jadi orang seperti kayak gitu kalau aku mati ditanya misalnya apa maknanya kehidupan orang ini? Oh telah meninggal dunia dengan gegap gempita Lani Anggawati yang tidak punya jasa kebajikan. Ini dunia lebih indah karena dia mati. Nah kan ya ndak aneh gitu. Jadi lepas dari apapun juga menurut aku lah mbok kita nih ayo gunakan apa yang kita punya. Yang kita punya itu kan luar biasa kehidupan ini kan. Jadi kalau seandainya apalagi ngerti kita itu ternyata nggak bisa mati, cuman pindah alam gedobrak gitu kan lebih aneh lagi kalau kita nggak naik kelas kan. Kita sebagai guru anak-anak aja kita upayakan naik kelas, kita ajari gini lah. Maksud aku nggak mau belajar, apalagi kebetulan kita kenal kode, kita punya kamu, punya orang-orang yang berjuang bersama, jadi kan indah, jadi kokoh kan. Seperti kita punya sekolah apa itu kan tidak lepas juga dari kode yang menggagas ayo kita mengerucut di dalam satu ladang kebajikan yang bobot karmanya tinggi, yaitu dunia pendidikan. Nah ini yang terjadi ya kalau menurut aku ya masing-masing orangnya ya harus bagus, kalau udah ada nggak bisa. Jadi aditana itu Cilan lihatnya dari kehidupan kita nih mau berakhirnya seperti apa, kita mau isinya yang seperti apa, itu yang mendorong jadi dorongan yang kita jadi sebut tekad aditana. Kalau nggak punya kan aneh. Kode sendiri kita harusnya kalau untuk ada kata-kata kode yang kemarin aku merasakan agak aneh. Dia ngomong gini nih, kalau mau jadi pendidik ya jangan cari duit. Kalau mau cari duit ya jadilah pengusaha, terjun di dunia bisnis gitu ya. Nah itu kan juga menarik. Jadi kalau kita ini kebetulan sudah nyemplung di dunia pendidikan, kan belum kita sudah dapat lahan yang luar biasa bagus kan. Dan kelihatannya juga dalam kehidupan kita ya rasanya kalau kita mengajar, bekerja dengan baik, rasanya kok juga nggak kekurangan. Nah, kode pesan untuk ini pemirsa, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu aditana itu kita fungsikan atau kita munculkan itu untuk menjalani kehidupan ini, yang kalau yang nonton itu umat rumah tangga atau yang bekerja itu seperti apa? Ini pengalamanku sendiri sih ya. Ya mungkin ini belum tentu applied ke semua orang, tapi pengalaman ini berkesan buat saya. Jadi seperti di Dhammapada kan disebutkan pikiran adalah pelopor. Dan kita umat Buddha dianjurkan untuk melatih dengan memperkuat kesadaran dengan bermeditasi, ya kan? Itu mah semua orang juga tahu kali ya. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika itu sudah cukup dilatih, arah pikiran mau kemana? Nah, kalau arah pikirannya nggak benar, itu bahaya loh. Saya untungnya tuh ada banyak tekad-tekad yang setelah saya capai momentum-momentum itu, setelah saya flash balik, satu berpikir, iya ya, dulu saya waktu SMA ini tekad saya. Ini ketika kuliah ini loh yang saya mau. Yang ini tercapai, sekarang tercapai, ini tercapai. Yang ini juga tercapai.
Itu dulu saya udah punya tekad dan puluhan tahun yang lalu. Jadi sepertinya mengalirnya tuh. Jadi hati-hati dengan keinginan, karena keinginan di bawah sadar yang terus-menerus dipupuk ya. Ya, Jadi sekali dorongan lagi, yang kuat. ya makanya sekali lagi saya bilang hati-hati dengan fondasinya. Fondasinya harus baik. Kalau fondasinya jelek, itu yang bahaya. Akan firebird ke kita, memukul balik ke kita. Tapi kalau kondisinya baik, itu banyak loh. Banyak berkah-berkah tersembunyi. Contoh, saya tuh pengen ke Bunaken. Sejak saya masih mahasiswa awal. Akhirnya saya dapat ke Bunaken gratis. Dibayarin orang. Dan saya bilang, akhirnya tercapai keinginan saya untuk ke Bunaken. Itu yang agak ini yang mundane, yang Iya, agak mundane. luhur, yang agak luhur ini nih. Yang ini saya ambil contohnya. Kan pengen juga berkarya di pendampingan anak muda, pendidikan anak muda. Akhirnya kan tercapai kan. Karena dari awal pun ketika bergerak di Widyasena tuh enjoy ya dengan environment. Tapi waktu itu kan memang environmentnya mahasiswa, ya kan. Begitu masuk ke Jakarta, environment mahasiswa itu nggak susah. Karena mahasiswa itu di Jakarta itu kesibukannya udah sendiri-sendiri, terutama pacaran lah segala macam. Jadi nggak banyak punya kesempatan di sana. Jadi saya menurunkan ke bagian yang lebih bisa di manage gitu. Ya SMP SMA gitu. Dan itu menjadi bagian dari enjoyment-nya. Nah, saya bilang ya inilah yang menjadi bagian dari kehidupan gitu. Spiritual joy. Iya, spiritual joy, dan itu mungkin dalam bawah sadar tuh saya pengen punya komunitas gitu. Jadi nggak hanya sekedar datang ke wihara, puja bakti, pulang. Datang ke wihara, puja bakti, pulang. Bosen. Saya sebagai generasi yang agak muda dan tua, saya lihat ya. Orang kalau menghabiskan hari Minggu itu udah punya perhitungan sendiri. Waktunya santai, tidak kemana-mana. Kalau Jakarta nanti keluar macet. Nah, kalau dia memilih Kendama Caka. Terus dan yang hebatnya juga anak-anak jadi ini ya. Dan awal-awal itu agak lucu sih. Kalau saya kerja itu kan jam kerja jam 8. Tapi kalau saya ke wihara, karena wiharanya jauh, saya harus berangkat jauh lebih pagi dibanding kalau saya kerja. Kan jadi lucu ya. Orang kan berpikir kalau minggu bangun di Salmi siap. Ya kan? Enggak, bahasanya enggak gitu. Minggu harus berangkat lebih pagi, kalau nggak saya telat. Wihara. Ada satu semangat ya. Iya. Semangat. Nah, ini wujud aditananya. Karena komunitas juga ya. Itu membantu sebenarnya. Membantu. Dan ada joy di situ, ada happiness. Iya. Aditana dan joy. Saya dapat kata kunci nih. Kalau aditananya terpelihara itu pasti ada joy di sana. Iya, ada spiritual joy. Buahnya justru ya itu ya. Aditana yang terpelihara, buahnya joyful ya. Menarik ya. Kan ketika kita dulu di bukan waktu di ke tanah India, ke tempat kelahiran Buddha, itu juga sama sekali aku dari dulu sejak Bantemanya waktu saya lulus, Bantemanya bilang begini, Rudy, seumur hidup kamu paling tidak harus sekali ke tanah India melihat jejak guru kita. Ya Bante, hanya bilang iya aja, harganya mahal kan, ya kan. Kesempatan ada. Ya, berangkatlah kita. Ya, itu nggak pernah tiba-tiba, Silan, lu mau berangkat ya? Yuk pergi. Apa? Bentar. Iya. Kadang-kadang yang dulu diimpikan, yang dulu dicita-citakan, itu terwujud. Ya, itu bahan bakarnya di tanahnya harus kuat. Kalau nggak akan dapat. Dan saya ambil highlightnya, ketika muncul kita pastikan bahwa kehidupan kita fondasi moralitasnya bagus. Iya. Kalau nggak mungkin kan bisa ke India, nggak mungkin bisa punya nggak komunitas. Ngajak aku, ngajaknya orang lain kali. Nggak mungkin punya komunitas sekolah minggu ya. Betul. Amazing. Iya, jadi aditana itu meskipun mungkin orang nggak ngelihat. Nanti juga kita mau kehidupan berikutnya ya, itu aditana. Moga-moga kita kelahir di tempat di mana dhamma ada. Jangan kemudian kita lahir di tempat yang dhammanya nggak ada. Waduh. Kita struggling di situ. Oke. Nah, ini yang jadi catatan buat pemirsa. Punyalah aditana yang barusan disebutkan. Berharaplah lahir di mana dhamma masih ada. Masalah kaya atau miskin ya itu mungkin
urusan lain. Urusan lain. Mungkin penting, tapi itu tidak lebih penting dibanding di mana dhamma itu ada. Itu jauh lebih penting. Kalau enggak, itu satu kehidupan akan sia-sia. Ini barusan kita dengar betapa pentingnya dhamma untuk kita jadikan prioritas pertama ya, supaya kehidupan yang kita akan jalani di kehidupan berikutnya itu jadi cuman juga jangan berpikir kalau menjadi dhamma itu harus jadi biku, jadi biku nih. Enggak selalu. Kalau sekarang semua orang jadi biku nih, siapa yang akan support? Jadi punya porsi masing-masing lah. Tapi yang penting dhamma masih ada sehingga kita bisa belajar, bisa praktek. Dan karena kita praktek, kita punya tuh parami-paraminya, kita masih bisa punya naik kelas. Naik kelas. Itu yang penting. Cilan, penutup Cilan. Kalau Aditana sudah kita bangun ya dengan fondasi keluhuran, terus Cilan sendiri dari prakteknya tadi, pokoknya banyak faktor yang kita kumpulkan, dorongan itu muncul tiba-tiba, kita udah bisa jadikan modal untuk wujudkan ini karya-karya. Nah, ke depan ini Aditana yang kalau saya tanya Cilan tuh nggak pernah nanti tunggu mengalir. Tapi yang paling dekat ini ada tekad yang besar yang mungkin jadi inspirasi juga buat pemirsa. Ada satu ketakutanku yang kalau bisa jangan sampai terjadi, yaitu sampai sekarang ini my life, hidupku tuh oke-oke aja. Tapi aku mati kapan aku nggak ngerti ya. Jadi sampai sekarang, sampai mati, dari sekarang sampai mati, kalau bisa aku jangan terpeleset. Jadi perjuangan untuk kita naik kelas tuh jangan sampai konyol sampai turun gitu. Nah, di situ seninya hidup menurut aku adalah bagaimana kita ini memperkuat kesadaran. Kita mau kemana sih gitu. Jangan cuma suka tuh, nggak suka tapi baik buruk, benar salah, bermanfaat atau nggak benar. Jadi bagaimana kita ini jangan sampai melakukan hal-hal konyol sehingga kita lupa untuk memperkuat kesadaran dan mempertajam kewaspadaan. Dengan cara itu kelihatannya ya hidupku sampai mati ya oke-oke aja lah. Karena aku nggak hati-hati. Konyol aku bisa lihat banyak orang kan, misalnya orang gampang aja lah, orang cari duit loh, bukan cari makna kehidupan loh, cari duit. Dia lupa bahwa duit ini tidak dia bawa mati. Lah kan konyol banget gitu. Itu aja duit lah. Lah kita ini mau pindah alam, kita bawa apa? Jangan sampai kita ini cari yang tidak akan kita bawa. Itu kalau menurut aku sudah waktunya aku mikir benar-benar mau bawa apa. Jadi nggak boleh kita ngumpulin yang kita nggak akan bawa. Itu yang aku sebut sebagai terpeleset. Jadi mudah-mudahan sampai aku mati itu jasa kebajikanku cukup untuk mendorong aku pindah alam ke alam yang lebih baik, ketemu Buddha Dhamma Sangha, bisa menjadikan pijakan untuk terus paling tidak Sotapanna. Nah, para pemirsa, kita sudahi di sini. Kemudian nanti kalau ada waktu kita bicara tentang Sotapanna ini. Tapi yang jelas pertemuan kali ini kita banyak mencoba meraih seperti apa toh aditana yang kita butuhkan, karena ternyata banyak sekali aditana yang kita atau orang lain lakukan itu cross bertemu dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kemudian terjadi seringkali indah bila fondasinya, niatnya baik. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu.